Demikian pula orang tua harus sadar pondok itu bukan tempat penitipan anak. Taruh, beres. Tanyalah, gimana hafalanmu? Gimana sholatmu? Ketika di pondok gimana? Kau puasa atau tidak? Jangan cuma, masih ada nggak duitnya? Jangan cuma fulus saya dipikirin. Masih ada kue nggak di lemarimu? Bukan cuma fulus, bukan cuma baju, bukan cuma makanan yang dibawa, tapi lihat akhlak si anak tuh. Gimana teman-temanmu? Kamu dibully nggak? Jangan-jangan kamu yang ngebully. Ini tugas bapak seperti itu, perhatian. Jangan cuma nitip anak, kapan liburan, kapan perpulangan. Lihat main sama siapa kau. Jangan sampai nih anak terlalu akrab, akhirnya tumbuh cinta terlarang. Na'udzubillah. Lanang karo lanang, wedok karo wedok, rusak. Na'udzubillah. Terus kalau punya anak sampai seperti itu gimana Ustaz? Kawinin. Beres. Obatnya seperti itu. Kalau didapati anak laki-laki senang sama laki-laki, ini orang tua berarti kurang perhatian. Berarti nganggap pondok pesantren itu tempat penitipan anak. Buktinya apa? Tuh anaknya rusak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ustadz di pondok itu sudah cukup capek ngurusin anak-anak kaum muslimin. Memperhatikan mereka satu persatu itu sudah cukup capek. Kalau orang tuanya ikut-ikutan gak ngasih perhatian, maka peranan ustadz ketika itu sangatlah kurang. Anggap ada seorang ami, anggap ada seorang ustadz perhatian kepada santri, itu belum cukup. Karena perhatian mereka itu harus terpecah dengan santri-santri yang lain. Belum lagi ada keluarga di rumahnya. Karena itu kalau ada orang tua nitip anak di pondok dan kurang perhatiannya, anak nggak pernah dijenguk misalnya, perpulangan dia nggak pulang. Kenapa? Alasannya anak nggak betah di pondok. Paksa suruh pulang tuh anak. Paksa suruh pulang itu anak. Karena bisa jadi ketika liburan justru dia nggak pulang, ada temannya. Disitulah letak sebab terwujudnya cinta sejenis. Na'udzubillah. Ini penyakit asrama. Harus dibongkar, harus dibuka. Supaya apa? Supaya anak antum jangan jadi korban. Na'udzubillah. Kalau bisa diobati, alhamdulillah bisa diobati. Diperbaiki. Bagaimana caranya? Jauhkan dengan pasangannya. Pindah pondok. Kalau memang pondok itu masih mau nerima, bikin perjanjian. Sekali lagi, out. Kenapa? Ini penyakit menular. Ini penyakit menular. Pondok harus tegas juga. Jangan sampai mempertahankan seorang, tapi mengorbankan anak-anak kaum muslimin yang lain. Sudah tegas, cari pondok yang lain. Tapi nggak enak tetangga. Tetangga biarin. Kenapa? Kasih paham. Kita sedang menjaga anak-anak kaum muslimin, bukan hanya anakmu saja. Kalau anakmu bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, bisa diandalkan, oke, kita kasih kesempatan satu kali lagi. Berani lagi kayak gitu, out. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau memang nggak bisa diobati, udahlah dikawinin aja. Cari pasangannya. Kenapa? Itu lebih baik daripada dia mengidap penyakit. Karena obat yang sangat mujarab dari penyakit satu jenis adalah pernikahan. Cuman masalahnya, ada nggak calon yang mau? Calonnya gimana? Dia di pondok punya penyakit. Mesti mundur teratur. Ya nggak? Mesti mundur teratur. Paling tidak anak itu diterapi, diperbaiki keadaannya. Kan itu sebelum terjadi, na'udzubillah, perhatian terhadap anak. Jangan cuma makanannya, jangan cuma jasadnya, tapi batinnya perhatikan. Batinnya diperhatikan. Allahul musta'an. Karena kita dapati yang musyrif, musyrifah, sama kayak gitu. Kadang terfitnah dengan hal-hal yang harusnya tidak terjadi. Obatnya apa? Segera ke KUA. Beres. Kenapa? Normal nanti antum.
Pondok harus tegas. Karena itu suatu hal yang sangat memalukan, memilukan ketika kita dapati, ya alhamdulillah bukan pondok sunnah ya. Kiai cabul, ustadz cabul. La haula wala quwwata illa billah. Musyrif, musyrifah sama. Kok bisa? Ini tugas yayasan. Ustadznya harus lebih perhatian. Harus dikasih sekat. Jangan terlalu bebas. Ketika bebas, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Allahul musta'an. Karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perhatian terhadap anak-anak. Jangan perhatian kepada jasadnya saja, tapi perhatikan batinnya. Perhatikan batinnya. Zaman fitnah, di mana seorang bisa kontak dengan lawan jenis dengan sangat mudah. Pondok yang satu di utara, yang satu di selatan, bisa aja ketemu. Jarak 1 kilometer bisa aja ketemu. Kok bisa kenalan? Ada aja caranya. Karena itu pentingnya perhatian orang tua.